Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan rahmat dan hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul walaupun dalam jarak melalui gadget atau melalui dalam jaringan seperti saat ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dian Jayawardani, NIM 27516360403 dari Prodi Pendidikan Sosiologi Offering A angkatan tahun 2020. Lebih tepatnya, saya berada pada kelas Pendidikan Agama Islam Offering C2 yang diampu oleh Bapak Abdul Adzim Irsyad. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang konsep tauhid dalam Islam. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengulas sedikit cerita pendek, sedikit ringkasan materi lah, tapi dalam berupa video. Ceritanya, materi tersebut tentang konsep tauhid dalam Islam. Di sini, konsep tauhid dalam Islam itu lebih menitik beratkan kita kepada kepercayaan kita itu kepada siapa, terus kita itu menceritakan pada zaman dahulu itu umat-umat atau masyarakat kafir di Mekah Al-Mukarramah itu percaya kepada siapa dan kepercayaannya itu kepada berhala atau kepada Tuhan atau banyak sekali kepercayaannya. Dan pada kesempatan kali ini juga banyak dijelaskan tentang Quran surat Al-Ikhlas karena pada surat tersebut dijelaskan tentang sifat-sifat keesaan Allah. Nah, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan jika kaum-kaum kafir di Mekah Al-Mukarramah pada zaman dahulu, pada zaman jahiliyah itu percaya kepada berhala. Bahkan pada saat zaman dahulu itu berhala ada jumlahnya 365 berhala. Dan berhala tersebut itu bentuknya bermacam-macam, sesuai kelas sosial mereka. Jadi tingkat kelas sosialnya mereka, jika mereka kaya maka berhala tersebut akan dibuat dari emas, jika mereka masyarakat biasa akan dibuat dari kayu atau dari besi, dan jika mereka masyarakat yang miskin seperti itu bisa saja dibuat dari tepung. Jadi kita membuat berhala itu dari roti seperti itu, lalu saat kita lapar, berhala tersebut yang terbuat dari roti itu kita makan sampai habis, jadi seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan tentang ada 4 kepercayaan pada zaman dahulu. Sebelum mereka mengenal Tuhan itu Esa, Tuhan itu satu. Di situ ada yang pertama, kepercayaan animisme. Animisme adalah percaya kepada roh-roh. Jadi pada zaman dahulu itu mereka percaya kepada roh-roh. Misalnya kepada leluhur mereka, kepada nenek moyang mereka, seperti itu. Lalu yang kedua itu ada kepercayaan dinamisme. Di sini kepercayaan dinamisme adalah percaya jika benda itu memiliki kekuatan. Misalnya kita percaya kepada pohon tersebut memiliki kekuatan. Kita percaya kepada makam, di makam tersebut kita semedi, kita meminta kepada makam tersebut, seperti itu. Terus yang selanjutnya itu politisme. Di sini pengertian dari poli sendiri itu adalah banyak. Jadi poli itu banyak. Lalu jadi mereka pada saat itu percaya akan banyak Tuhan. Sampai-sampai mereka itu membuat berhala yang jumlahnya ada 365 berhala. Dan berhala tersebut macam-macam, terbuatnya dari apa itu macam-macam. Lalu ada juga yang keempat itu monotisme. Akan tetapi pada saat zaman dahulu itu yang percaya akan monotisme itu sangat sedikit sekali. Hanya sedikit sekali pokoknya. Mereka sudah percaya akan adanya Tuhan, Tuhan itu Esa. Akan tetapi hanya beberapa orang yang percaya jika Tuhan itu Esa, Tuhan itu satu. Seperti itu. Lalu keesaan Allah itu dijelaskan dalam Quran surat Al-Ikhlas yang terdiri dari 4 ayat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di situ dijelaskan pada ayat pertama. Qul huwallahu ahad. Di situ berarti Tuhan itu Esa, Tuhan itu satu.
Lalu lanjut pada ayat kedua. Dalam ayat kedua ini adalah Allahus Somad, Qul huwallahu ahad, Allahus Somad. Pada ayat Allahus Somad itu dijelaskan tentang Allah itu tempat bergantung. Seluruh umat manusia itu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya adalah lam yalid wa lam yulad. Pada ayat ketiga yang berbunyi tersebut dijelaskan arti Allah itu tidak beranak dan tidak diberanakkan. Jadi Allah itu esa, Allah itu satu, dan Allah itu enggak beranak dan tidak diberanakkan pula. Selanjutnya ayat yang terakhir. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Di situ dijelaskan tentang Allah itu tidak menyerupai siapapun. Jadi Allah itu tidak berbentuk berhala, tidak berbentuk misalkan boneka, roti yang dibuat seperti boneka. Allah itu tidak seperti itu. Tapi Allah itu tidak menyerupai siapapun. Nah, di sini surat Al-Ikhlas sendiri itu sangat mulia, sangat memiliki kemuliaan seperti itu. Nah, ikhlas sendiri itu artinya bersih, murni seperti itu. Nah, dinamakan surat Al-Ikhlas karena surat ini bertujuan untuk membersihkan keyakinan-keyakinan dari kepercayaan manusia zaman dahulu, kepercayaan umat-umat kafir zaman dahulu yang belum percaya akan adanya Tuhan. Jadi seperti itu. Bahkan suatu saat itu pernah ada sahabat Nabi yang setiap sholat mereka selalu mengaji, selalu membaca surat Al-Ikhlas ini. Jadi setiap sholat Qul huwallahu ahad selalu seperti itu. Sampai-sampai Nabi bertanya, wahai sahabatku, kenapa engkau selalu membaca surat Al-Ikhlas ini? Lalu sahabat Nabi tersebut menjawab dan berkata, saya sangat cinta kepada surat ini, karena surat ini itu menjelaskan tentang keesaan Allah, sifat-sifat Allah. Maka dari itu saya sangat cinta terhadap surat ini. Lalu Nabi Muhammad menjawab, kamu akan masuk surga karena sangat cinta dengan surat ini. Dan hadis tersebut dijelaskan dalam hadis riwayat At-Tirmizi. Dan surat Al-Ikhlas tersebut diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad dengan tujuan surat ini diturunkan adalah untuk menjawab akan akan kaum-kaum kafir yang bertanya, Tuhan itu siapa? Nah, maka jawabannya itu terdapat dan ada pada surat Al-Ikhlas tersebut. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan tutur kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.